Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Janisa. Saya akan memaparkan sedikit tentang ayat tentang prinsip-prinsip pernikahan dan tujuan pernikahan dalam tafsir Ahkam Amalah. Yang pertama, monogami, surat An-Nisa ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nasa'i masna wa sulasa wa rubah fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakas aimanukum dzalika adna alla ta'ulun. Artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Tafsirnya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim sehingga sulit bagi kamu untuk menghadapi mereka, lalu kamu takut pula tidak akan dapat berlaku adil di antara wanita-wanita yang kamu kawini, maka kawinilah apa dengan arti siapa yang baik di antara wanita-wanita itu bagi kamu, 2, 3 atau 4 orang. Boleh 2, 3 atau 4, tetapi tidak boleh lebih dari itu. Kedua, kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara mereka dalam giliran dan pembagian nafkah, maka hendaklah seorang saja yang kamu kawini, atau hendaklah kamu batasi pada hamba sahaya yang menjadi milikmu, karena mereka tidak mempunyai hak-hak sebagaimana istri-istri lainnya. Yang ketiga, yang demikian itu maksudnya mengawini 4 orang istri atau seorang istri saja, atau mengambil hamba sahaya, lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya atau berlaku zalim. Yang kedua, anjuran menikah, surat An-Nur ayat 32 sampai 34. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nur ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara'a nu'nihimu lahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Ayat 33. Wal yasta'fifil ladzina la yaqiduna nikahan hatta yu'niyahumullahu min fadlihi walladzina yabtaghunal kitab mimma malakas aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khairan wa atuhum min malillahi alladhi atakum wa la tukrihu fatayatikum alal iqa'i in aradna tahassanan litabtagu aradal hayatid dunya wa man yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Artinya, dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniaNya kepadamu, dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri
kesucian karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka sesudah mereka dipaksa itu. Ayat 34. Walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinatin wa masalan minal ladzina halau min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberikan penerangan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dari penjelasan ayat-ayat tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa ayat-ayat tersebut mengandungi anjuran menikah dan menikahkan orang-orang yang tidak bersuami dan tidak beristri, termasuk juga budak-budak yang sudah layak dan sudah cukup usia hendaklah dibantu dalam melaksanakan keinginannya. Apabila mereka belum mampu untuk menikah, maka bersabarlah dengan menahan diri dari hawa nafsu. Dalam ayat tersebut juga mencakup tentang hukum larangan kepada orang-orang yang memiliki hamba sahaya wanita memaksa mereka melacurkan diri untuk mencari keuntungan dan memperoleh penghasilan dari melacur ini, padahal mereka itu ingin mempertahankan kesucian diri. Akan tetapi firman Allah ini tidak memberi pengertian bahwa larangan memaksa mereka melacur diri adalah jika mereka tidak menyukainya. Walaupun mereka menyukainya, kita tetap tidak boleh menyuruh mereka untuk melacurkan diri. Selanjutnya, tujuan pernikahan. Surah Al-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan lataskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Pada ayat ini Al-Quran seakan menyatakan dan juga di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untuk kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup dari jenis kamu sendiri supaya kamu tentang dan tenteram serta cenderung kepadanya, yakni pada pasangan, dan dijadikannya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang berfikir. Melalui surat Ar-Rum ayat 21 kita dapat belajar bahwa pernikahan memiliki tujuannya tersendiri bagi kebaikan suami istri, yakni sakinah, mawaddah dan warahmah. Tujuan pernikahan ini tidaklah seperti garis finish balapan yang hanya dituju lalu selesai, tetapi tujuan ini adalah sesuatu yang wajib diusahakan dan wajib dijaga oleh pasangan suami istri ketika sudah mendapatkannya, layaknya menjaga sesuatu yang paling berharga. Sekian hasil presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.